Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dari Prodi Matematika dengan NIM 08011182328069 akan menjelaskan soal nomor 4 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Soal nomor 4, diketahui listing program sebagai berikut dan tentukan luaran nilai yang dicetak untuk bahagia dengan parameter 1111. Jadi kita dikasih sebuah program, kalau dilihat dari bentuknya ini tuh rekursif atau function, jadi function yang memanggil dirinya sendiri secara berulang kali. Nah, ini kalau kita jadikan ke codingan C++, untuk pseudocode-nya, izin untuk memulai, kemudian kita memanggil function dari bahagia 1111 yang bertipe data integer. Jadi bidin yang di awal ini adalah di in main atau di program utama. Kita panggil functionnya, kemudian di dalam function baru kita tulis dari bagian soal ini. Jadi nanti kita tulis integer bahagia yang parameternya A. Nah, nanti dicek apakah A-nya itu lebih dari 0. Kalau iya, maka kita akan isi B dan juga C. Kemudian mencetak nilai dari C. Kemudian memanggil bahagia lagi. Nah, kalau ini sudah dipanggil, kemudian kalau A-nya sudah tidak memenuhi, berarti kan programnya selesai. Di sini ditambahin perintah untuk bahagia sama dengan 0. Atau ini return 0. Untuk functionnya diakhiri dengan N, begitu juga dengan program utamanya diakhiri dengan N juga. Selanjutnya ada flowchart. Jadi flowchartnya yang di sebelah kiri ini tuh dari in main atau program utama, sedangkan yang di kanan ini merupakan function dari bahagia yang sebelumnya sudah dijelasin. Nah, jadi untuk in main ini ada start untuk memulai, bentuknya oval, kemudian untuk memanggil kita pakai proses, bentuknya persegi. Jadi kita memanggil function bahagia dengan parameter 1111. Kemudian kita panggilkan functionnya dimulai dari start, kemudian di function bahagia ini kita punya integer A, di mana integer A ini adalah nilai dari parameter yang kita gunakan, yaitu 1111. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A-nya ini nilainya adalah 1111 atau 1111. Nah, setelah itu kita cek apakah A-nya lebih dari 0. Kalau iya, berarti kita lakukan proses. Kalau B-nya nanti hasilnya adalah A dibagi 2, C diisi dengan nilai A dikurang B dikali 2. Nah, nanti kan sudah dapat B dan C. Kemudian kita cetak ke monitor nilai C-nya. Untuk cetak itu bentuknya jajar genjang. Kemudian kita panggil lagi bahagia B. Jadi, yang parameter selanjutnya di function bahagia itu adalah nilai dari variabel B yang sudah kita dapatkan di bagian proses ini. Dan ini bakal terus berlanjut hingga kondisi pada A ini tidak memenuhi atau A-nya itu tidak lebih dari 0. Ketika A-nya tidak lebih dari 0, maka kan bernilai salah. Ketika dia salah, maka langsung N atau berakhir. Dan di bagian in main-nya juga bakal langsung lanjut untuk N atau menutup program utama. Nah, itu tadi ada pseudocode dan juga flowchart-nya. Selanjutnya kita tulis codingan dalam bahasa C++-nya. Jadi ini tuh tempat pengodingannya. Di sini saya pakai C++ online, kemudian kita mulai nulis codingannya. Yang pertama ada include iStream sebagai file header-nya. Selanjutnya using namespace std. Kita kan mau pakai in main atau program utama. Kita tulis dulu in main. Kita mau panggil bahagia yang parameternya 1111. Nah, setelah ini kan nanti kita panggil function bahagia. Nah, functionnya itu harus berada di atas in main. Jadi baru kita tulis di sini integer bahagia
Di sini integer A, kita pesan memori A yang nilainya itu seperti parameter di inline, yaitu 1111. Kemudian kita buka tutup kurung kurawal, kita if kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka kita akan melakukan operasi integer B akan sama dengan A dibagi 2, kemudian integer C sama dengan A dikurang B dikali 2, kemudian titik koma, cout C, kita mencetak nilai dari C ke monitor. Setelah kita cetak, kita kembalikan nilai, kita akan kembali memanggil bahagia, cuman di sini untuk parameternya kita ganti jadi B. Ini kan kalau if-nya memenuhi, akan menjalankan ini. Kalau if-nya tidak memenuhi, berarti kita return 0 atau program akan langsung berakhir. Ya, seperti ini untuk programnya, tinggal dirapikan. Selanjutnya kita klik running. Ini seharusnya titik koma. Nah, jadi untuk soal nomor 4, itu outputnya seperti ini. Ada 11101010001. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, program itu membaca file header-nya dulu. Ada include iostream, kemudian membaca namespace std, kemudian mencari program utama. Program utamanya kan inmain nih. Jadi program itu menjalankan program utamanya dulu. Kemudian kita program menjalankan ini perintah untuk memanggil function bahagia yang parameternya ada 1111. Nah, jadi kita menjalankan function bahagia. Kita punya A-nya ini, A-nya sama dengan 1111. Kemudian kita cek apakah A lebih besar dari 0. Iya. Dan kita isi B dengan pembagian antara A dengan 2. A dibagi 2 kan 555,5. Nah, karena kita menggunakan tipe data integer, jadi kita bulatkan ke bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat terkecilnya yaitu 555. Jadi kita punya B sama dengan 555. Selanjutnya kita hitung C. Kita mau cari nilai C. Nilai dari variabel C itu A dikurang B dikali 2. Jadi C sama dengan A-nya kan ada 555 dikurang, maksudnya nilai A itu kan 1111 dikurang 555 dikali 2. Jadi itu hasilnya nanti 1. Nah, kemudian kita bakal cetak di monitor nilai dari C yaitu 1. Jadi kita cetak ini ada 1. Kemudian kita panggil lagi bahagia dengan parameter B. Jadi nilai A-nya sekarang itu adalah nilai B. Nilai B-nya berapa? 555. Jadi kita coret. Sekarang nilainya 555. Selanjutnya kita ke bagian sini, apakah A-nya lebih dari 0? Memenuhi, karena 555 lebih dari 0, kemudian B akan diisi dengan A dibagi 2. A-nya kan 555 dibagi 2. Ini dicoret dulu, jadi 555 kita bagi 2, hasilnya kan 20, maksud saya 277,5. Jadi dibulatkan 20
277. Nah, kemudian kita cari nilai C. Ini kan nanti ditimpa sama nilai yang baru. C sama dengan A dikurang B dikali 2. A-nya 555 dikurang 277 dikali 2. Dikali 2. Nah, itu hasilnya kan 1. Berarti kita tulis di sini 1. C-nya 1, kemudian dicetak ke monitor. Jadi, kita cetak lagi angka 1. Kita panggil lagi bahagia dengan parameter B. B-nya berapa sekarang? Jadi, A-nya itu sekarang senilai dengan B, yaitu 277. Jadi, di sini A-nya 277. Kemudian, kita cek apakah 277 lebih besar dari 0. Ya, lebih besar, maka kita tulis lagi B sama dengan A dibagi 2. Jadi kita coret 277 dibagi 2, itu nilainya 138,5, atau kalau karena menggunakan integer jadi 138. Kemudian A dikurang, berarti 277 dikurang 138 dikali 2. Nilai C-nya itu jadi 1. Jadi ini tadi kan C yang sebelumnya, ini C-nya 1. Kemudian kita cetak cout C. Berarti kita cetak 1 lagi. Kemudian kita panggil bahagia dengan parameter B. Jadi bahagianya 138. Berarti A-nya tuh 138. Kemudian karena 138 lebih dari 0, jadi kita jalankan B sama dengan 138 dibagi 2. 138 dibagi 2 itu kan 69. Nah, 69 jadi nilai B-nya. Kemudian C, A dikurang B dikali 2. Nah, jadi 138 dikurang 69 dikali 2 itu hasilnya 0. Kemudian kita cetak di monitor nilai dari C, yaitu 0. Kemudian kita memanggil bahagia. Jadi nilai A-nya sekarang itu adalah 69. 69 dibagi 2. Kita tulis 34. Kita bulatkan jadi 34. Kemudian C sama dengan A dikurang 34 dikali 2. 34 kali 2 kan 68. 69 kurang 68 berarti 1. C-nya 1. Kita catat di monitor nilai C berarti 1. Kemudian return bahagia B. Kita kembali memanggil function bahagia. Jadi A-nya itu sekarang nilainya 34. 34 masih lebih dari 0, kemudian B sama dengan 34 dibagi 2, 17. Kemudian di sini 34 dikurang 17 dikali 2, itu kan hasilnya 0, jadi C-nya sama dengan 0. Kita cout C, berarti kita tampilkan di monitor nilai dari C. Selanjutnya kita panggil bahagia B, berarti kita hapus saja ininya. Bahagianya sekarang 17. Bahagianya 17. Kemudian untuk B-nya juga dihapus. 17 untuk nilai B-nya A dibagi 2, berarti kan 8 kalau kita bulatkan. 8. Kemudian C sama dengan 17 dikurang 8 kali 2. 17 dikurang 16. 1 kan, berarti di sini C-nya 1. Kemudian kita cetak ke monitor angka 1. Ini 1. Selanjutnya kita panggil bahagia B. Jadi A-nya tadi jadi nilainya 8. Kemudian nilai B adalah A dibagi 2, 8 bagi 2, 4. Kemudian C sama dengan 8 dikurang 4 dikali 2.
0 nilainya, kemudian cetak di monitor 0. Selanjutnya kita kembali memanggil bahagia B. Jadi di sini A-nya 4, kemudian 4 masih lebih dari 0, B sama dengan 4 dibagi 2. Sekarang B-nya jadi 2, kemudian C sama dengan 4 dikurang 2 kali 2. Hasilnya 0. Kemudian 0-nya dicetak ke monitor. Selanjutnya kita panggil bahagia lagi. Bahagianya tadi kan mengembalikan nilai B, menggunakan nilai B. Berarti di sini 2. 2 masih lebih dari 0, kemudian nilai dari B itu 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Kemudian C sama dengan A-nya tadi kan 2, 2 dikurang 1 dikali 2, itu hasilnya 0. 0. Nah, berarti di sini kita cetak 0 lagi. Selanjutnya kita panggil bahagia B. Bahagia B itu jadi nilai A-nya 1. 1 masih kurang dari 0, kita jalankan yang ini. B sama dengan 1 dibagi 2. Kan 0,5 karena pakai tipe data integer, jadi dibulatkan menjadi 0. Jadi B-nya sekarang 0. Kemudian C sama dengan A-nya 1. 1 dikurang 0 dikali 2. 1 dikurang 0. Berarti kan 1. Kita coret. 1 C-nya sekarang. Kita cetak di monitor. Ini perintah cout chain. Jadi kita tulis 1. Kemudian kita panggil bahagia lagi. A-nya kan sekarang 0. Bahagia 0 atau A-nya 0. Pada saat kondisi ini kan tidak memenuhi. Karena A-nya kan 0. Tidak lebih dari 0. Jadi kita akan langsung menjalankan ini, yaitu return 0 atau mengembalikan nilai 0. Sehingga rekursif yang ada pada function ini tidak dijalankan lagi. Berhenti. Kemudian pada inmain juga langsung berhenti kan setelah memanggil. Jadi program utama functionnya berhenti dan program utama pun berhenti. Nah, inilah output yang ditampilkan di monitor. Antara ini dan juga ini sama kan? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.